memaparkan materi presentasi tentang WTO. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kayla Almira Adanta. Saya Rizky Maulida. Saya Najwa Adira Lutia. Saya Hanifah Kusuma Dewi. Saya Desa Nisha Sefa. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Najwa. Jadi di sini peran WTO itu dalam perdagangan internasional itu cuma ada pajak atau tarif, tapi ada juga NTM. NTM itu mengatur aturan standar produk, kesehatan dan lingkungan. Kenapa aturan ini penting? Karena untuk Karena untuk menutupi produk luar supaya susah masuk, jadi semacam produk atau produk terselubung. Disinilah peran WTO sangat penting karena tugasnya untuk memastikan aturan-aturan tersebut tidak dipakai sembarangan. Yang pertama itu WTO ini diatur melalui TBT. TBT itu berfokus ke standar teknis seperti kualitas produknya, label. Yang kedua itu ada melakukan perjanjian dengan SPS. SPS itu lebih ke perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Terus di sini juga WTO menegakkan prinsip MFN, yaitu semua negara harus diperlakukan sama. Dan yang satu lagi ada national treatment, yang mengharuskan negara memperlakukan sama seperti produk dalam negeri, tidak diskriminasi. Selanjutnya ada upaya WTO dalam mengatur MTM atau non-tarif goods. Yang pertama ada menetapkan aturan yang jelas dan berbasis ilmiah. WTO itu memastikan setiap aturan MTM itu ada tujuannya, misalnya buat jaga kesehatan atau lingkungan. Jadi itu setiap negara nggak boleh bikin aturan yang terlalu ribet dan berlebihan. Yang kedua ada menjaga prinsip non-diskriminasi. WTO juga membuat aturan supaya semua negara diperlakukan secara adil. Artinya tidak boleh membeda-bedakan negara tertentu dan impor harus dilakukan sama setiap produk seperti produk dalam negeri. Yang ketiga ada mendorong transparansi atau notifikasi kebijakan. Setiap negara wajib memberitahu atau memberi sinyal notifikasi jika ada aturan baru atau perubahan kebijakan. Jadi negara lain itu kaget dan bisa siap-siap untuk menyesuaikan kebijakan tersebut. Selanjutnya ada mendorong standar internasional. WTO juga mendorong negara untuk menggunakan standar global yang sama supaya antar negara tidak terlalu berbeda. Nah, hal ini itu membantu sistem perdagangan jadi lebih murah dan tidak ribet. Yang kelima ada menyediakan penyelesaian sengketa. Pada poin ini, kalau ada masalah dari suatu negara yang merasa dirugikan, WTO itu menyediakan jalur resmi untuk menyelesaikan konflik secara adil yang bisa menilai apakah suatu kebijakan memang benar untuk perlindungan atau hanya sekedar proteksi terselubung. Yang keenam ada mencegah proteksi terselubung. WTO juga memastikan aturan MTN itu nggak dipakai sebagai alasan buat melindungi produk dalam negeri. Misalnya dengan bikin aturan terlalu ketat tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya ada dampak peran WTO. Yang pertama, perdagangan jadi lebih adil. Karena WTO itu menetapkan aturan dan melarang diskriminasi, maka negara itu tidak bisa membuat kebijakan untuk hati. Akibatnya persaingan antar negara jadi lebih fair atau lebih sehat. Yang kedua ada mengurangi hambatan tidak perlu. Karena WTO membatasi aturan yang berlebihan dan mendorong standar yang sama di setiap negara, maka perbedaan aturan antar negara itu jadi berkurang sehingga perdagangan jadi lebih lancar. Yang ketiga ada meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Karena setiap negara itu wajib melakukan notifikasi jika ada aturan baru, negara lain bisa tahu nih kalau misalnya mereka menetapkan kebijakan baru dan bisa menyesuaikan diri. Nantinya mereka akan mengurangi kecurigaan atau konflik, jadinya hubungan dagang jadi lebih stabil dan saling percaya. Yang keempat ada melindungi konsumen dan lingkungan. Karena WTO itu memperbolehkan NTM untuk tujuan yang sah dengan syarat harus ada dasar ilmiah. Nah, syarat dasar ilmiah itu apa? Syarat dasar ilmiah itu adalah setiap aturan, terutama di bidang kesehatan atau SPS, harus didukung oleh bukti yang bisa dibuktikan secara ilmiah, bukan hanya asumsi atau alasan yang dibuat-buat. Contohnya, kalau suatu negara melarang impor buah karena takut ada hama, nah negara tersebut juga harus menunjukkan penelitian atau data bahwa hama itu memang berbahaya dan beresiko untuk masuk ke negara tersebut. Nantinya produk yang masuk ke pasar jadi tetap aman dan tersaring juga berkualitas.
Jadinya perdagangan bebas tidak mengorbankan keselamatan bagi negaranya. Dan yang terakhir adalah melindungi negara berkembang melalui sengketa. Karena WTO menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, negara berkembang bisa menggugat kebijakan negara lain yang merugikan. Walaupun secara ekonomi negara berkembang itu lebih lemah, mereka tetap punya jalur hukum internasional. Jadi ada perlindungan dan keseimbangan kekuatan dalam perdagangan internasional. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas peran WTO dalam mengawasi kepatuhan ketat terhadap Agreement on TBT secara teknis dan Agreement on SPS secara sanitasi. Peran WTO terhadap Agreement on TBT dan Agreement on SPS cukup ketat dan terstruktur. WTO itu tidak mengawasi secara langsung, tetapi punya sistem pengawasan, transparansi, dan penyelesaian sengketa yang membuat negara-negara lain patuh gitu. Yang pertama itu ada mekanisme transparansi, notification, dan publication. Negara anggota itu wajib untuk melakukan notify setiap aturan teknis TBT atau standar kesehatan SPS baru ke WTO. Juga memberi waktu bagi negara lain untuk memberi komentar. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mencegah aturan yang bisa jadi hambatan perdagangan, serta memberi kesempatan negara lain untuk menilai apakah aturan yang ditetapkan itu tidak adil atau diskriminatif. Contohnya, Indonesia membuat standar SNI dilaporkan ke WTO. Terus yang kedua itu adalah komite pengawasan khusus. WTO itu punya dua, yaitu TBT Komite dan SPS Komite. Fungsinya itu sebagai forum diskusi antar negara membahas spesifik trade concern (STC) yang menyentuh proses dari negara lain. Gitu. Ini penting karena banyak masalah selesai di sini tanpa harus sengketa formal dan negara bisa ditekan secara diplomatis untuk memperbaiki aturan. Dan yang ketiga itu ada Trade Policy Review Mechanism atau TPRM. WTO secara berkala mengevaluasi kebijakan perdagangan negara anggota. Dalam review ini, kebijakan TBT dan SPS dicek apakah sesuai dengan prinsip WTO, dan negara lain bisa mengkritik secara terbuka tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya yang keempat ada DESCO satu mekanisme, yaitu buat nyelesain kalau ada negara yang melanggar aturan. Prosesnya mulai dari konsultasi, kemudian panel, dan banding. Hasilnya itu bisa buat berubah, bisa bikin negara berubah aturan ataupun kena sanksi. Selain itu, aturan SPS dan TBT harus pakai dasar ilmiah dan gak boleh diskriminatif. Jadi intinya walaupun PT amanah negara, tapi tetap semua harus patuh biar nggak kena sanksi. Selanjutnya ada prinsip regulasi WTO. Yang pertama, bersifat proporsional, yaitu aturan artinya kebijakan harus sesuai aturan dan nggak boleh berlebihan sampai harus menghambat perdagangan. Prinsip selanjutnya ada berdasarkan bukti ilmiah atau scientific evidence. Dalam WTO sendiri, kebijakan yang ada itu harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat, nggak cuma berdasarkan hanya asumsi atau kepentingan politik. Artinya tuh keputusan harus didukung oleh data dan penelitian yang valid. Di sini ada beberapa contoh bukti ilmiah. Yang pertama ada hasil penelitian atau studi ilmiah itu yaitu dari studi dari ilmuwan atau lembaga penelitian yang dipublikasikan. Yang kedua ada dari data laboratorium, contohnya uji sampel produk terhadap makanan, obat, dan sejenisnya. Terus analisis kandungan zat terhadap kimia, bakteri, juga virusnya. Terus yang ketiga ada standar internasional, itu biasanya menggunakan standar WHO, World Health Organization, dan Codex Alimentarius Commission, itu yang biasanya dipakai sama WTO. Terus yang keempat ada analisis risiko atau risk assessment, yaitu penilaian ilmiah tentang seberapa berbahaya suatu produk dan mengukur kemungkinan dampak terhadap kesehatan. Nah, dengan adanya bukti berdasarkan bukti ilmiah ini, kebijakan dapat lebih dipertanggungjawabkan secara global. Prinsip selanjutnya adalah tidak digunakan sebagai alat proteksionisme. WTO ini melarang negara menggunakan regulasi sebagai alat proteksionisme terselubung, yaitu upaya melindungi produk dalam negeri dengan alasan yang tidak sah, seperti melarang impor dengan alasan kesehatan tanpa bukti ilmiah. Terus juga membuat standar teknis yang sengaja menyulitkan produk luar negeri. Praktik yang seperti ini itu dianggap tidak adil karena dapat merugikan negara lain dan merusak sistem perdagangan global. Contoh kasusnya yaitu negara di Uni Eropa melarang masuknya daging sapi dari Amerika Serikat
dengan alasan karena dagingnya menggunakan hormon. Namun Amerika Serikat tidak terima karena alasan tersebut tidak didasarkan dengan bukti ilmiah yang cukup kuat. Sehingga WTO memutuskan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai aturan prinsip yang sudah ditetapkan oleh WTO. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.